Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang ustadzah tua yang mendapatkan perlakuan zalim dari seorang oknum polisi. Namun akhirnya keadilan datang dengan cara yang tidak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari mulai menyinari atap-atap kios pasar Al-Mutakin. Udara pagi masih sejuk, sementara pedagang sibuk menata dagangan mereka. Ustadzah Halimah berjalan perlahan, membawa keranjang kecil berisi rempah-rempah dan botol madu. Senyumnya lembut, menyapa setiap orang yang ditemuinya. "Semoga Allah memberkahi rezeki kita hari ini," ucapnya kepada seorang pedagang sayur. Pedagang lain menghormatinya, karena ia dikenal sebagai sosok yang penuh ilmu dan keikhlasan. Ia mulai mengatur barang dagangannya di sudut pasar, tempatnya biasa berjualan. Ustadzah Halimah mengambil botol madu dan menatanya dengan rapi di atas meja kayu tua. Ia hanya menjual barang-barang yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Seorang ibu muda datang, membawa anak kecil yang batuk-batuk. "Ustadzah, adakah madu yang bisa meredakan batuk anak saya?" tanya ibu itu. "Insya Allah ada, Nak. Ini madu hutan, sangat baik untuk kesehatan," jawabnya sambil tersenyum. Sang ibu membayar dengan ikhlas, lalu pergi dengan hati tenang. Hari itu berjalan seperti biasa, tanpa ada yang menduga kejadian buruk yang akan terjadi. Suasana pasar mulai ramai saat sinar matahari semakin tinggi. Para pedagang sibuk melayani pembeli. Suara tawar-menawar terdengar di sana-sini. Tiba-tiba, langkah kaki berat menggema di antara kios-kios. Beberapa polisi memasuki pasar dengan ekspresi serius. "Razia hari ini. Semua pedagang harus diperiksa," teriak salah satu dari mereka. Polisi Rahmat berjalan paling depan, dengan sorot mata tajam. Para pedagang mulai panik. Beberapa terlihat gelisah dan menunduk. Polisi Rahmat berjalan menyusuri kios-kios, memeriksa satu persatu barang dagangan. Ia mengambil botol madu di salah satu kios dan memeriksanya dengan cermat. Langkahnya terhenti di depan lapak Ustadzah Halimah. "Ibu ini menjual apa?" tanyanya dengan nada tajam. "Saya hanya menjual rempah dan madu, Nak," jawab Ustadzah Halimah dengan tenang. Polisi Rahmat mengambil salah satu botol dan mengamatinya. "Madu seperti ini banyak yang dipalsukan. Dari mana ibu mendapatkannya?" tanyanya penuh curiga. "Saya mendapatkannya dari peternak lebah yang saya kenal, Nak," jawab Ustadzah Halimah dengan lembut. "Jangan panggil aku, Nak. Panggil saya Pak Polisi," bentak Polisi Rahmat. Suasana di sekitar lapak mulai sunyi. Beberapa pedagang memperhatikan dengan cemas. Ustadzah Halimah tetap tenang, meskipun hatinya mulai merasa tidak nyaman. "Saya tidak pernah menjual barang haram atau oplosan, Pak Polisi," ucapnya dengan lirih. Polisi Rahmat mendengus, masih menatap botol di tangannya. "Kita lihat saja nanti," katanya sambil memberi isyarat kepada anak buahnya. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik di antara mereka. "Kenapa harus Ustadzah Halimah? Beliau hanya menjual madu," bisik seorang pedagang sayur. "Mungkin mereka hanya mencari kesalahan," sahut pedagang lain. Polisi Rahmat masih berdiri di depan lapak, seolah mencari sesuatu. Ia melirik botol lain yang tersusun rapi di meja. "Buka semua ini. Kita akan memeriksa isinya," perintahnya kepada polisi lain. Salah satu polisi mulai membuka segel botol madu dengan paksa. Ustadzah Halimah menatap mereka dengan tatapan prihatin. "Nak, tolong jangan buka begitu. Itu madu asli, tidak ada yang dicampur," katanya lembut. Polisi Rahmat malah tertawa sinis. "Ibu sudah tua, lebih baik jangan banyak bicara," katanya kasar. Beberapa pedagang mulai terlihat marah,
Tapi mereka takut untuk berbicara. Seorang anak kecil yang sering mengaji kepada Ustadzah Halimah menatap dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa mereka memperlakukan Ustadzah seperti ini?" bisiknya kepada ibunya. Suara langkah kaki para polisi semakin mendominasi suasana pasar. Para pedagang semakin gelisah. Beberapa mencoba menutup dagangan mereka lebih cepat. Polisi Rahmat mengambil salah satu botol madu dan menuangkannya ke telapak tangan. Ia mengusapnya di antara jari-jarinya, lalu mencium aromanya dengan ekspresi meremehkan. "Banyak yang bilang ini madu asli, tapi bisa saja ini campuran. Siapa yang bisa menjamin?" katanya dengan nada sinis. "Allah menjadi saksi atas kejujuran saya," jawab Ustadzah Halimah dengan suara pelan. Polisi Rahmat mendengus, tidak puas dengan jawaban tersebut. Polisi Rahmat menatap tajam ke arah Ustadzah Halimah. "Kalau benar ini madu asli, mana izinnya?" tanyanya dengan nada mengintimidasi. Ustadzah Halimah mengerutkan keningnya, sedikit bingung. "Saya hanya menjual madu dari peternak yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah sebelumnya." "Itu bukan jawaban. Kalau tidak ada izin resmi, bisa dianggap ilegal," bentak polisi Rahmat. Beberapa pedagang mulai berbisik di antara mereka, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. "Ini tidak adil. Semua orang tahu Ustadzah tidak mungkin menipu," bisik seorang pedagang sayur. Ustadzah Halimah tetap berdiri tegak, meskipun tubuhnya terasa lelah. "Saya tidak pernah berniat melanggar aturan, Pak Polisi," katanya dengan suara bergetar. Polisi Rahmat menatapnya dingin, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. "Ambil beberapa botol sebagai barang bukti," perintahnya tegas. Salah satu polisi segera mengambil beberapa botol madu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ustadzah Halimah hanya bisa menatap dengan pasrah. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui kebenaran," gumamnya dalam hati. Seorang anak kecil berlari mendekat dan berdiri di samping Ustadzah Halimah. "Pak Polisi, jangan ambil madu Ustadzah. Itu untuk orang sakit," katanya dengan polos. Polisi Rahmat melirik anak itu. Wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan. "Jangan ikut campur, bocah," bentaknya. Anak itu menatap polisi Rahmat dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Ustadzah tidak pernah bohong. Kenapa kalian mengambil dagangannya?" Suaranya mulai bergetar. Seorang ibu segera menarik anak itu menjauh. Takut terjadi sesuatu. Polisi Rahmat berbalik menatap Ustadzah Halimah dengan senyum mengejek. "Saya bisa menahan Anda sekarang juga kalau tidak mau bekerja sama," ancamnya. "Menahan saya? Atas dasar apa?" tanya Ustadzah Halimah dengan suara lemah. "Menjual barang tanpa izin. Bisa jadi ini produk ilegal," jawabnya tanpa ragu. Beberapa pedagang mulai marah, tapi mereka tetap takut untuk bersuara. "Ustadzah sudah lama berjualan di sini. Kenapa baru sekarang dibilang ilegal?" teriak seseorang dari kerumunan. Polisi Rahmat melirik ke arah suara itu, tapi tidak peduli. Polisi Rahmat meraih satu botol madu dan membukanya dengan paksa. Ia menuangkan sebagian isinya ke tanah, membuat beberapa orang terkejut. "Apa yang Anda lakukan, Nak?" tanya Ustadzah Halimah dengan suara sedih. "Menguji keaslian. Kalau ini madu asli, pasti tidak mengandung campuran berbahaya," katanya dengan nada meremehkan. Beberapa pedagang mulai berteriak protes. "Itu barang dagangan Ustadzah. Jangan diperlakukan seperti itu." Polisi Rahmat tetap tidak peduli dan terus mencurigai Ustadzah Halimah. Polisi Rahmat semakin kehilangan kesabaran. "Kita bawa perempuan tua ini ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut," katanya kepada anak buahnya. Dua polisi mulai mendekati Ustadzah Halimah, bersiap membawanya pergi. "Saya tidak melakukan kesalahan," kata Ustadzah Halimah dengan suara bergetar. "Bicara saja nanti di kantor polisi," bentak polisi Rahmat. Beberapa pedagang berusaha mendekat, tapi takut ikut terseret masalah. "Ini tidak adil," terdengar suara seorang wanita dari kerumunan. Seorang pemuda yang sejak tadi diam akhirnya maju ke depan. "Pak Polisi, ini sudah keterlaluan. Kalian menuduh tanpa bukti," katanya lantang. Polisi Rahmat menatap pemuda itu dengan tajam.
Mau ikut campur? Atau mau saya bawa sekalian? Ancamnya. Pemuda itu mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah. Kami semua saksi, Ustadzah Halimah tidak bersalah, serunya. Polisi Rahmat hanya tersenyum sinis dan mengabaikan ucapan pemuda itu. Kerumunan semakin besar. Banyak yang mulai merekam kejadian tersebut. Beberapa orang memegang ponsel, merekam secara diam-diam. Polisi Rahmat menyadari itu dan terlihat semakin kesal. Berhenti merekam, atau saya akan menyita ponsel kalian, ancamnya. Namun, orang-orang tidak berhenti. Mereka tahu, kebenaran harus disebarluaskan. Ustadzah Halimah tetap berdiri tegak, meskipun tubuhnya semakin lemah. Suasana pasar terasa semakin mencekam. Ustadzah Halimah berdiri dengan tubuh lemah, tapi tetap menatap polisi Rahmat dengan keteguhan hati. Orang-orang di sekitarnya masih merekam kejadian. Beberapa berbisik penuh ketakutan. Kita harus menyebarkan ini. Semua orang harus tahu, bisik seorang pemuda kepada temannya. Polisi Rahmat mulai kehilangan kesabaran. Tatapannya semakin tajam. Kalau kalian tidak bubar sekarang, saya akan menangkap siapa saja yang menghalangi tugas kami, bentaknya. Namun, tak seorang pun bergerak. Seorang ibu tua di antara pedagang akhirnya memberanikan diri berbicara. Pak Polisi, kami semua tahu Ustadzah Halimah tidak mungkin menipu, katanya dengan suara bergetar. Polisi Rahmat meliriknya tajam, seolah siap membungkam siapa saja yang berani melawan. Diam, ini bukan urusan kalian. Suaranya semakin keras. Ustadzah Halimah menghela napas pelan, matanya menatap penuh kesabaran. Nak, jangan biarkan kezaliman terus terjadi. Allah Maha melihat, katanya lembut. Beberapa pedagang mulai menundukkan kepala, terharu dengan ketabahan sang ustadzah. Polisi Rahmat menggebrak meja kayu tempat Ustadzah Halimah berjualan. Beberapa botol madu jatuh ke tanah, pecah berhamburan. Kalau kamu tidak mau mengaku, jangan salahkan saya, teriaknya. Beberapa pedagang berteriak kaget. Beberapa lainnya mulai marah. Astagfirullah, kenapa kamu bertindak kasar, nak? Tanya Ustadzah Halimah dengan suara lirih. Polisi Rahmat tidak peduli. Ia hanya ingin menunjukkan kekuasaannya. Kerumunan semakin ramai. Orang-orang mulai berani berbisik lebih keras. Seorang pria tua di kerumunan akhirnya berbicara lantang. Sudah cukup. Ini sudah keterlaluan. Suaranya penuh kemarahan. Polisi Rahmat menatapnya dengan ekspresi tak terima. Kau juga ingin ditangkap? Tanyanya tajam. Pria tua itu tidak takut. Ia hanya menatap polisi Rahmat dengan penuh keberanian. Kami semua saksi. Kami tahu Ustadzah Halimah tidak bersalah, katanya lagi. Polisi Rahmat mulai merasa kehilangan kendali atas situasi. Dalam sekejap, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan wajah penuh kemarahan, polisi Rahmat meraih sebuah ember berisi air kotor yang ada di dekat kios. Tanpa ragu, ia menyiramkan air itu ke tubuh lemah Ustadzah Halimah. Semua orang di pasar terdiam, seolah waktu berhenti. Ustadzah Halimah tersentak. Tubuhnya basah kuyup dan gemetar dalam dingin. Beberapa pedagang berteriak kaget. Beberapa lainnya terdiam dalam kemarahan yang membara. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa kau begitu kejam, nak? Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tidak ada satupun yang berbicara selama beberapa detik setelah kejadian itu. Mata semua orang tertuju pada tubuh renta Ustadzah Halimah yang bergetar kedinginan. Anak kecil yang tadi membelanya mulai menangis ketakutan. Ustadzah, bisik anak itu sambil memegang tangan ibunya. Polisi Rahmat masih berdiri dengan wajah angkuh, merasa telah menang. Biar ini jadi pelajaran. Jangan bermain-main dengan hukum, katanya dengan senyum sinis. Namun, ia tidak menyadari bahwa seseorang di antara kerumunan telah merekam semuanya dengan jelas. Seorang pemuda memegang ponselnya erat-erat. Wajahnya merah menahan marah. Aku tidak akan membiarkan ini, bisiknya. Dengan cepat, ia mulai mengunggah rekaman video kejadian tersebut ke media sosial. Dalam hitungan menit, pesan dan komentar mulai bermunculan. Polisi menyiksa seorang ustadzah tua tanpa alasan?
Ini harus disebarkan, tulis seseorang di kolom komentar. Orang-orang mulai berbagi video itu, dan dalam waktu singkat, video tersebut mulai viral. Polisi Rahmat masih belum menyadari apa yang telah terjadi. Beberapa saat setelah insiden itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seorang pria berjas rapi dengan pangkat tinggi di seragamnya berjalan mendekat. Komisaris Ibrahim, seorang polisi senior yang dikenal adil dan tegas, telah tiba. Polisi Rahmat terlihat terkejut. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. "Ada apa di sini?" tanya Komisaris Ibrahim dengan suara dalam. Beberapa pedagang segera maju, menunjuk ke arah Ustadz Zahalimah yang masih gemetar. "Pak Komisaris, kami semua melihat apa yang terjadi. Ustadz Zahalimah tidak bersalah," seru seorang pedagang. Komisaris Ibrahim menatap Polisi Rahmat dengan mata tajam. "Apa yang kau lakukan terhadap wanita tua ini?" Suaranya dingin dan penuh wibawa. Polisi Rahmat berusaha tetap tenang, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak," jawabnya cepat. Komisaris Ibrahim tidak tertarik dengan alasan itu. "Bawa rekaman CCTV pasar ini kepadaku," perintahnya kepada salah satu bawahannya. Semua mata kini tertuju pada layar ponsel dan rekaman CCTV yang akan segera membongkar kebenaran. Salah seorang polisi bawahan segera berlari ke pos keamanan pasar. Tangannya gemetar saat mengambil rekaman CCTV yang merekam seluruh kejadian. Beberapa pedagang mulai bergerak mendekati layar, ingin melihat sendiri kebenaran yang selama ini mereka saksikan. Komisaris Ibrahim mengambil ponsel yang menampilkan rekaman dari salah satu warga. Dalam video itu terlihat jelas bagaimana Polisi Rahmat menuduh tanpa bukti, menghina, dan menyiram Ustadz Zahalimah dengan air kotor. Suara dalam video begitu jernih, hingga semua orang yang menonton bisa merasakan ketidakadilan yang terjadi. Ini tidak benar." Polisi Rahmat mulai panik, tangannya mengepal. Polisi Rahmat melangkah mundur, matanya bergerak gelisah ke segala arah. Ia melihat ke arah polisi bawahannya, berharap mereka membelanya. Namun, mereka hanya diam. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan rasa bersalah. "Pak Komisaris, saya hanya menjalankan tugas," katanya dengan suara bergetar. Komisaris Ibrahim tetap menatapnya dengan tajam, tidak terpengaruh dengan alasan itu. Menjalankan tugas dengan cara menghina dan menyiksa orang tua yang tak berdaya. Suaranya tegas dan penuh tekanan. Polisi Rahmat tidak bisa berkata-kata lagi. Pedagang mulai bergerak maju. Kemarahan mereka kini tak terbendung. "Kami semua saksi. Kami semua melihat apa yang kau lakukan," teriak seorang pria tua dari kerumunan. "Selama ini kau hanya menekan orang kecil. Sekarang lihat akibatnya," tambah seorang ibu dengan wajah penuh kemarahan. Polisi Rahmat semakin terdesak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Beberapa orang mulai mengangkat ponsel mereka, merekam ekspresi ketakutan polisi yang sebelumnya begitu angkuh. "Keadilan harus ditegakkan," suara seorang pemuda menggema di pasar. Semua orang mulai bertepuk tangan dan bersorak mendukung keadilan. Polisi Rahmat mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. "Pak Komisaris, saya hanya mengikuti prosedur," katanya dengan suara pelan. "Prosedur mana yang mengajarkanmu untuk menyiksa rakyat sendiri?" tanya Komisaris Ibrahim tajam. Tak ada jawaban. Polisi Rahmat mulai kehilangan kata-kata. Tubuhnya kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Ia menunduk, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghindari hukuman. Saya minta maaf," katanya lirih, hampir tidak terdengar. Komisaris Ibrahim menarik napas dalam, lalu menatap bawahannya yang masih berdiri di dekatnya. "Tangkap Polisi Rahmat. Bawa dia ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut," perintahnya tegas. Semua orang terkejut, meskipun mereka tahu ini adalah satu-satunya akhir yang pantas. Polisi lain yang sebelumnya takut kini berani bertindak. Mereka segera memborgol tangan Polisi Rahmat. "Pak Komisaris, tolong, saya hanya..." "Kau akan menjelaskan semuanya di kantor. Sekarang, diam dan jalan," potong Komisaris Ibrahim dengan nada dingin.
Polisi Rahmat kini tidak lagi bisa menghindari hukumannya. Saat polisi Rahmat digiring keluar pasar, para pedagang akhirnya bisa bernapas lega. Beberapa dari mereka tersenyum, sementara yang lain menatap dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Gumam seorang pria tua. Seorang ibu mengusap air matanya, merasa terharu dengan apa yang baru saja terjadi. Ustadzah Halimah tidak pantas diperlakukan seperti itu, ucapnya lirih. Anak kecil yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini berlari mendekati Ustadzah Halimah. Ustadzah, mereka sudah menangkap orang jahat itu, katanya dengan polos. Ustadzah Halimah masih duduk di lantai dengan pakaian yang basah dan tubuh yang gemetar. Beberapa pedagang segera mendekat, membantu mengangkat tubuhnya perlahan. Ustadzah, ayo kita bawa ke tempat yang lebih hangat, kata seorang wanita muda sambil menggenggam tangannya. Saya baik-baik saja, nak, jawabnya dengan senyum kecil, meskipun tubuhnya terlihat lemah. Tidak, Ustadzah, kita harus membawamu ke rumah sakit, sahut seorang pemuda yang sejak tadi merekam kejadian. Beberapa pria segera menyiapkan kendaraan untuk membawanya pergi. Ustadzah Halimah akhirnya menurut, meskipun hatinya masih diliputi rasa syukur. Di dalam mobil, Ustadzah Halimah duduk diam, menatap keluar jendela. Air matanya mengalir pelan, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena keharuan. Ya Allah, aku bersyukur, Engkau Maha Adil, bisiknya. Seorang pemuda yang menemani di kursi belakang tersenyum kecil. Ustadzah, jangan khawatir. Semua orang kini tahu kebenarannya. Ustadzah Halimah menoleh dan tersenyum, meskipun wajahnya masih lelah. Kebenaran selalu akan menang, nak, selalu. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksa kondisi Ustadzah Halimah. Para pedagang yang datang menunggu dengan cemas di luar ruang perawatan. Beberapa wartawan juga sudah mulai berdatangan, ingin meliput kejadian yang viral ini. Ustadzah sudah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil, gumam seorang pria tua. Sementara itu, di media sosial, video rekaman kejadian telah mencapai jutaan penonton. Komentar demi komentar bermunculan, menuntut keadilan lebih luas. Sudah saatnya rakyat tidak diam lagi, tulis salah satu pengguna internet. Di kantor polisi, polisi Rahmat duduk di ruangan interogasi dengan wajah kosong. Tangannya masih terborgol, dan ia hanya menatap lantai tanpa bicara. Seorang petugas datang dan meletakkan selembar surat perintah resmi di meja. Mulai hari ini, kau tidak lagi menjadi bagian dari kepolisian, katanya dengan suara dingin. Polisi Rahmat menutup matanya, menyadari bahwa karir dan hidupnya telah hancur akibat kesalahannya sendiri. Sementara itu, di rumah sakit, Ustadzah Halimah tersenyum kecil kepada para pedagang yang mengunjunginya. Hari ini kita belajar sesuatu, katanya pelan, bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang teraniaya. Malam mulai turun di kota, namun rumah sakit masih dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menjenguk Ustadzah Halimah. Para pedagang, santri-santrinya, dan warga sekitar berkumpul di lorong rumah sakit, menunggu kabar tentang kondisinya. Di dalam kamar, Ustadzah Halimah duduk bersandar di tempat tidurnya. Tangannya masih lemah namun tetap menggenggam tasbih. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan zikir dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, Engkau Maha melihat segalanya. Jadikan kejadian ini sebagai pengingat bagi mereka yang berbuat zalim. Seorang dokter masuk ke ruangan, tersenyum kecil. Kondisi Ustadzah semakin membaik. Hanya butuh istirahat yang cukup, ucapnya menenangkan semua orang. Di luar rumah sakit, suasana semakin ramai dengan para wartawan yang ingin meliput kejadian ini. Media sosial masih dipenuhi dengan berbagai komentar yang mengecam tindakan polisi Rahmat. Seorang ustadzah tua dihina dan disiksa tanpa alasan? Di mana hati nurani aparat? Tulis salah satu pengguna internet. Sejumlah tokoh masyarakat mulai angkat bicara, meminta agar kasus ini diproses secara hukum. Tagar keadilan untuk Ustadzah Halimah mulai menjadi trending di berbagai platform media sosial. Kita tidak boleh diam. Ini bukan hanya tentang Ustadzah Halimah, ini tentang keadilan bagi semua.
Seru seorang aktivis di layar TV. Suasana semakin panas. Publik tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Di kantor polisi, Komisaris Ibrahim duduk di depan meja, menatap beberapa laporan yang baru saja diterimanya. Kasus ini sudah terlalu besar untuk diabaikan, katanya kepada seorang bawahannya. Kita harus membersihkan nama kepolisian dari orang-orang seperti Rahmat. Beberapa polisi yang terlibat dalam kasus ini juga mulai diperiksa, untuk melihat apakah mereka ikut bersalah. Kami hanya mengikuti perintah. Salah satu polisi berusaha membela diri. Mengikuti perintah tidak bisa menjadi alasan untuk menzalimi orang lain. Bentak Komisaris Ibrahim. Satu persatu, semua yang terlibat mulai diinvestigasi. Tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab. Di ruang interogasi, Polisi Rahmat duduk dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak pernah berpikir ini akan sejauh ini. Gumamnya. Tangannya yang terborgol terasa berat. Seolah menjadi pengingat atas kesalahannya sendiri. Seorang penyidik masuk ruangan dan meletakkan beberapa berkas di depannya. Rekaman CCTV, saksi, bukti laporan. Semuanya sudah jelas. Polisi Rahmat menundukkan kepalanya. Matanya kosong. Aku menyesal, katanya akhirnya, meskipun ia tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Beberapa hari berlalu, kondisi Ustadzah Halimah semakin membaik. Para pedagang mulai kembali berjualan di pasar, meskipun kejadian kemarin masih membekas di hati mereka. Di rumah sakit, Ustadzah Halimah duduk di ranjang, dikelilingi oleh beberapa santri dan pedagang yang setia menemaninya. Apa yang terjadi ini adalah ujian dari Allah, katanya lembut. Dan alhamdulillah, Allah telah menunjukkan kebenaran. Seorang santrinya menggenggam tangannya, menahan air mata. Ustadzah, kami tidak akan diam jika ketidakadilan terjadi lagi, katanya penuh semangat. Di luar rumah sakit, masyarakat berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, keadilan harus ditegakkan. Seorang tokoh agama datang menemui mereka, memberikan ceramah singkat. Kita harus ingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas, katanya. Beberapa wartawan masih meliput suasana tersebut, memastikan bahwa dunia melihat apa yang terjadi. Hari ini kita belajar sesuatu, kata seorang pemuda di depan kamera, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Semua orang yang hadir setuju. Tidak ada lagi tempat bagi ketidakadilan. Di kantor polisi, Komisaris Ibrahim berdiri dengan ekspresi tegas. Selembar surat berada di tangannya, ditandatangani oleh atasan tertinggi kepolisian. Rahmat, mulai hari ini, kau resmi diberhentikan dari kepolisian. Polisi Rahmat hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Dan bukan hanya itu, lanjut Komisaris Ibrahim. Kau juga akan menghadapi tuntutan hukum sesuai dengan perbuatanmu. Polisi Rahmat menutup matanya, menyadari bahwa semuanya telah berakhir baginya. Ustadzah Halimah akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Para pedagang dan santrinya datang menjemputnya dengan wajah bahagia. Saat memasuki rumahnya, ia bersujud syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala perlindungannya. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan keadilan MU di dunia ini. Seorang santrinya datang membawa Al-Quran dan meletakkannya di pangkuannya. Ustadzah, ini hadiah dari kami, sebagai tanda cinta kami kepadamu. Ustadzah Halimah tersenyum haru, air matanya menetes perlahan. Pasar Al-Mutakin kembali seperti sedia kala, ramai dan penuh tawa. Namun, ada satu perubahan yang nyata. Semua orang kini lebih waspada terhadap ketidakadilan. Seorang pemuda duduk di depan kiosnya, membaca berita terbaru di ponselnya. Akhirnya, polisi Rahmat mendapatkan hukuman yang setimpal, katanya dengan puas. Seorang ibu yang berjualan sayur tersenyum. Semoga ini menjadi pelajaran bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Hari itu berlalu dengan damai, dan semua orang tahu bahwa mereka telah memenangkan keadilan. Di rumahnya, Ustadzah Halimah duduk di teras, menatap langit yang mulai berubah jingga. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang lama hilang. Seorang santrinya datang mendekat,
membawa secangkir teh hangat. "Ustadzah, apakah Anda marah kepada mereka yang menzalimi Anda?" tanyanya ragu. Ustadzah Halimah tersenyum lembut. "Tidak, Nak. Aku hanya kasihan kepada mereka. Semoga mereka diberi kesempatan untuk bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun." Di dalam rumahnya, Ustadzah Halimah duduk dengan tenang, memandangi Al-Quran yang terletak di pangkuannya. Ia membuka lembar demi lembar, mencari ayat yang menguatkan hatinya selama ini. Bibirnya bergetar pelan saat ia membaca. "Janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak." Quran Surat Ibrahim 42. Seorang santrinya duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh rasa haru. "Ustadzah, Allah benar-benar menepati janjinya," katanya dengan mata berkaca-kaca. Ustadzah Halimah menatap santrinya dengan senyum lembut. "Nak, ingatlah, doa orang yang teraniaya itu tidak ada hijab antara dirinya dan Allah." Lalu ia mengulang sebuah hadis yang selalu ia ajarkan kepada murid-muridnya. "Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Santrinya mengangguk, menyadari bahwa setiap doa yang mereka panjatkan selama ini telah dikabulkan. "Ustadzah, ini pelajaran yang sangat besar bagi kami," kata santrinya dengan suara bergetar. "Alhamdulillah, Nak. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Malam semakin larut, namun Ustadzah Halimah masih duduk di sajadahnya, berzikir dengan tenang. Dalam keheningan, ia mengingat hadis Rasulullah tentang pentingnya melawan kezaliman. "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." Hadis riwayat Muslim. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa para pedagang, santri, dan masyarakat sudah melakukan bagiannya dengan berani. Mereka tidak diam. Mereka membela kebenaran. Bisiknya dalam hati. Tangannya mengangkat ke langit, berdoa untuk semua orang yang telah membantunya dalam ujian ini. Seorang pemuda datang ke rumah Ustadzah Halimah keesokan harinya, membawa buku catatan kecil. "Ustadzah, bolehkah saya mencatat pelajaran dari peristiwa ini?" tanyanya dengan penuh hormat. Ustadzah Halimah tersenyum, mengangguk pelan. "Tentu, Nak, tulis ini," katanya lembut. Lalu ia mengutip ayat yang selalu menjadi pegangan hatinya. "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Quran Surat Al-Ankabut 2. Pemuda itu menulisnya dengan hati-hati, menyadari bahwa ujian yang dialami Ustadzah Halimah adalah bukti kebesaran Allah. "Jangan takut dengan ujian, Nak, karena ujian itu mengangkat derajat kita di sisi Allah." Beberapa hari berlalu, kehidupan di pasar kembali normal. Namun, satu hal berubah, kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakkan keadilan. Di sudut pasar, seorang pedagang muda menempelkan selembar kertas di tiang kayu. Di sana tertulis kutipan dari Al-Quran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Quran Surat An-Nahl 90. Beberapa pedagang yang melihatnya mengangguk, merasa bahwa mereka telah belajar banyak dari peristiwa ini. Sementara itu, di rumahnya, Ustadzah Halimah duduk di teras, menatap langit sore yang indah. "Kebenaran itu seperti matahari," katanya pelan. "Meskipun tertutup awan, ia tidak akan pernah padam." Ia tersenyum tenang, karena ia tahu bahwa Allah selalu menjaga orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Tamat.